A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah dimanapun kalian berada, hari ini mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semua, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat dari Allah, kita hari ini masih bisa bersama untuk menjalankan aktivitas kita. Aktivitas seperti biasa kita. Walaupun saat ini kita sedang berada di rumah, tapi insya Allah Bapak doakan semua anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tetap menjalankan ibadah puasanya dengan penuh kekhusyukan. Agar apa? Agar puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak, sholawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah kalau kita banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah, nanti kita di surganya Allah dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk hari ini anak-anak Bapak semua kita bersolawat, kita sampaikan solawat kita sebagai bentuk cinta kita, sebagai bentuk rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti ketika di padang mahsyar syafaat Rasulullah bisa kita dapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo anak-anak Bapak semua ikutin dengan penuh semangat, ikutin di rumah ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Anak-anak Bapak yang dimuliakan karena Allah, pada hari ini Bapak ingin menyampaikan apa sih keutamaan Al-Quran, terutama di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Yuk, pada hari ini anak-anak Bapak semua, kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan rahmatnya Allah, dan bulan terbebasnya dari api neraka. Maka anak-anak Bapak, untuk mendapatkan itu semua apa? Salah satunya adalah dengan Quran, tilawah Al-Quran. Kenapa? Kata Allah di dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Sebagai petunjuk, penjelas kepada manusia agar bisa kita membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Mudah-mudahan dengan Quranlah kita bisa terselamatkan dari siksa api neraka. Maka anak-anak Bapak semua yang dimuliakan Allah, apa sih keutamaan Al-Quran itu? Al-Quran ketika kita baca, yang pertama kata Rasulullah, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar.
pahala yang luar biasa ketika kita membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, satu huruf, maka satu kebaikan, dan dilipat gandakan 10 kebaikan. Itu di bulan biasa. Ini di bulan yang penuh dengan keistimewaan. Allah lipat-lipat gandakan terus. Bahkan bisa sampai 100 kali lipat ketika kita membaca Al-Quran. Maka, dan apa kata Rasulullah? Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Sudah jelas ketika kita cuma membacakan alif lam mim, sudah berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan anak-anak Bapak. Maka dari itu yuk anak-anak Bapak, perbanyaklah Al-Quran kita baca. Pak, saya nggak bisa baca Quran. Yuk gampang, kita buka handphone, buka YouTube, tengok bacaan Quran. Juz 30, surah apa? Surah An-Nas, buka surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, dibaca. Kita mengikutin bacaannya. Baca surah-surah yang sudah kita hafal kalau memang kita belum bisa baca Quran. Maka dari itu perbanyak tilawah-tilawah Al-Quran. Insya Allah Quran itulah yang membawa kebaikan kepada kita. Banyak kebaikan yang kita dapat ketika kita membaca Al-Quran. Bukan cuma membaca, kalau bisa kita menghafal Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, tengok anak-anak Bapak di acara di RCTI, kita bisa lihat langsung hafiz-hafiz Quran. Bahkan dari Sumatera Utara ada yang cacat juga penghafal Quran. Kita yang dikasih Allah sempurna, kita belum bisa menghafal dengan sempurna. Tapi orang yang cacat, Allah kasih kesempurnaan dia dengan Quran. Maka istimewanya Quran, orang yang bukan apa-apa bisa menjadi istimewa karena Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Quran, maka kita akan diistimewakan dengan Al-Quran itu. Karena apa? Quran itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Quran adalah menenangkan hati, menenangkan jiwa. Karena apa? Dengan Quranlah hati kita semakin tenang. Hati kita semakin gembira ketika kita dekat dengan Quran. Maka anak-anak Bapak, kita baca Quran agar hati kita semakin tenang dan dekat dengan Allah. Kita nggak jauh. Karena apa? Orang yang jauh dari Quran, maka dia lebih dekat dengan syaitan. Orang yang dekat dengan Quran, maka dia akan semakin jauh dengan syaitan. Anak-anak Bapak, mulai dari sekarang, banyak. Insya Allah Quran itu menjadi penyelamat untuk kita. Anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Quran itu untuk apa? Quran itu untuk penerang. Penerang apa? Terutama di rumah kita. Orang-orang yang baca Quran di rumah, orang-orang yang selalu mengumandangkan Quran di rumahnya, maka rumahnya itu akan bercahaya. Penduduk langit akan melihat rumahnya bercahaya. Penduduk langit, malaikat-malaikat. Tapi ketika Quran itu tidak pernah kita kumandangkan di dalam rumah kita, maka rumah kita itu seperti kuburan. Maka belajar terus Quran, belajar dari orang tua, minta ajarkan sama uminya. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar Quran adalah yang mengajarkannya. Maka belajar Quran terus kita mengajarkan, minta ajarkan sama orang tuanya, sama uminya, sama abinya. Insya Allah Quran itu
ketika sudah kita ajarkan, maka terus pahalanya akan mengalir. Terus. Hari ini kita diajarkan orang tua, besok kita mengajarkan lagi. Maka pahalanya kepada orang yang mengajarkan pertama tidak pernah terputus, terus tersambung. Itulah keistimewaan Al-Quran. Salah satu, apa kata Rasulullah? Apabila kita meninggal, apabila mati anak Adam, terputus semua amal, kecuali apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Kalau Quran sudah kita pahami, ilmu menjadi bermanfaat, dan juga kita menjadi anak yang solih yang bisa menyelamatkan kedua orang tua kita. Buat apa kita jadi orang hebat tapi jauh dari Quran? Tapi ketika kita jadi orang hebat dan kita menjadi penghafal Quran, kita bisa letakkan mahkota nanti kepada kedua orang tua kita. Insya Allah, mudah-mudahan Quranlah yang menjadi penyelamat untuk kita semua. Anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah, teruslah belajar dengan Quran, teruslah menghafal dengan Quran. Insya Allah kita nanti bertemu di surganya Allah karena Qurannya Allah. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan kepada Allah. Bapak mohon ampun, dan kepada kita semua Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ada yang sedikit ini bisa bermanfaat. Burung Irian di Bengkulu, cukup sekian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.